warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya dari program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan syariah dengan akad bai salam. Jenis pembiayaan yang dilakukan. Baik, sebelum kita mengetahui jenis pembiayaan yang dilakukan, kita harus mengetahui tentang pengertian dari pembiayaan itu sendiri. Jadi, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian untuk jenis pembiayaan yang dilakukan yaitu adalah lembaga pembiayaan formal dan informal pada sektor pertanian dan menggunakan metode pembiayaan syariah dengan akad bai salam. Kemudian untuk pengertian dari akad bai salam itu sendiri adalah akad jual beli antara bank dengan nasabahnya. Kemudian, harganya dibayar oleh bank dengan segera, sedangkan barangnya itu akan diserahkan kemudian oleh nasabah atau produsen kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi, ketika ingin melakukan akad bai salam, akan ada suatu perjanjian terlebih dahulu sebelum itu. Untuk uangnya itu diserahkan saat ini dan kemudian untuk barangnya itu akan diserahkan nanti ketika sudah panen. Kemudian syarat utama dari bai salam adalah jenis, macam, ukuran, dan mutu jumlah barang yang dijual itu harus jelas dan juga menguntungkan. Keuntungan itu diperoleh oleh bank dari selisih harga jual barang antara bank kepada pihak lain atau pembeli. Oke, next. Jadi untuk prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan, pelaksanaan bai salam harus memenuhi jumlah rukun berikut ini. Yang pertama itu adalah pembeli. Jadi ada pembelinya, yaitu bank. Kemudian yang kedua adalah penjual, yaitu adalah dari petani. Yang ketiga ada modal atau uang. Yang keempat ada barang. Jadi ada barangnya. Kemudian yang kelima ada ucapan. Oke, next. Syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut. 1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Kedua, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang perjanjian atau akad bai salam ini. Kemudian yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Jadi, untuk sebelumnya itu melakukan perjanjian, lalu ketika nanti panen baru diserahkan barangnya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda, tetapi mazhab Syafi'i memperbolehkan penyerahan segera. Kemudian yang kelima, bolehnya menentukan tanggal dan waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian yang keenam itu tempat penyerahan. Jadi sudah ditentukan dulu tempat penyerahannya itu nanti di mana. Kemudian, permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan itu adalah masalahnya yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Bogor itu pada awal penanaman, yaitu dapat dilihat dari tabel ini, berisi tentang metode pengadaan input pertanian di Kabupaten Bogor. Nah, data ini diambil melalui sumber data primer 2012 dan dari jurnal yang telah dicantumkan sebelumnya. Kemudian sebanyak 70 responden dari tabel di atas itu membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani. Kemudian ketiadaan modal tersebut itu menyebabkan sulitnya untuk membeli benih kualitas unggul dan pemupukan dengan jenis, dosis, dan waktu yang belum tepat. Jadi kekurangan modal itu mengakibatkan akan petani tersebut kesusahan karena modal yang terbatas tetapi harus menghasilkan sesuatu atau
output yang maksimal dan dengan kualitas yang terbaik. Dan juga petani di sana untuk pemupukan itu masih mengalami keterlambatan dikarenakan modal yang kurang. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan mengenai sistem akad bai salam ini, menurut penelitian yang dilakukan, 59% responden menyatakan bagus. Sisanya sebanyak 29% tidak tahu dan 12% tidak bagus. Berbagai alasan yang diperoleh itu oleh peneliti yang menyebutkan cara jual beli salam bagus, diantaranya petani telah memiliki kepastian pembeli dan kepastian harga yang telah ditetapkan di awal, serta adanya kepastian modal di awal penanaman. Jadi sistem akad bai salam ini itu sungguh menguntungkan bagi para petani, karena untuk awal itu modal itu diberikan oleh akad bai salam ini. Kemudian setelah itu untuk pembeliannya itu ditentukan pada saat ini, bukan harganya itu ditentukan bukan untuk saat yang akan datang, karena dikarenakan takut merugikan petani. Jadi di sini akad bai salam ini sangat pro terhadap petani yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, next. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu adalah pemerintah lama ini telah berusaha mengatasi permasalahan, yaitu dengan meluncurkan berbagai program kredit untuk sektor pertanian. Kredit untuk petani itu memakai sistem bunga, sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu membengkaknya hutang petani dan kredit macet. Kemudian untuk solusinya yaitu adalah model pembiayaan dengan skema sesuai syariah, metode pembiayaan syariah dengan akad bai salam sebagai alternatif untuk pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Bogor, karena sudah dijelaskan sebelumnya akad bai salam ini sangat pro kepada petani di Kabupaten Bogor. Oke, next. Kemudian demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, disarankan agar program pembiayaan adalah program yang pro kepada petani. Salah satunya pembiayaan dengan akad bai salam, karena pembiayaan ini sangat baik dan sangat menguntungkan bagi petani. Oke, next, thank you. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.